Dari masa kejayaan Uni Soviet hingga era modern, Rusia selalu diidentikan dengan kekuatan militer, pengaruh geopolitik, dan ketegasan yang membuatnya disegani dan ditakuti oleh banyak negara, terutama Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini dilandaskan karena Rusia adalah salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia saat ini. Namun yang ingin kita bahas kali ini, bagaimana perkembangan Islam di negara ini. Bagaimana kehidupan umat Muslim dan perayaan Ramadan hingga Idul Fitri di sana. Tahukah Anda, di sana terdapat sebuah masjid yang sangat bersejarah yang menjadi simbol persahabatan Indonesia dan Rusia. Masjid ini bernama Blue Mosque atau Masjid Bung Karno. Dan yang menakjubkan, Rusia menyelenggarakan acara buka puasa bersama terbesar di dunia, yang dihadiri lebih dari 12.000 umat Muslim. Kemudian yang tak kalah mengagumkan juga, Presiden Rusia Vladimir Putin, sangat peduli dan menghormati umat Islam. Di dalam beberapa pidatonya, terkadang beliau sering mengutip kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti apa faktanya? Mari kita ulas. Sebelum itu, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita tahun ini dilancarkan dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Rusia adalah negara terbesar di dunia. Dengan luas wilayah sekitar 17 juta kilometer persegi yang membentang dari Eropa Timur hingga Asia Utara. Negara ini mencakup 11 zona waktu dan sekitar 140 juta populasi penduduk. Selain luas wilayahnya yang mengesankan, Rusia juga dikenal dengan kekayaan budaya dan keberagamannya. Salah satu aspek penting dari keberagaman ini adalah Islam di negara ini menjadi agama terbesar kedua setelah kekristenan. Di tahun 2025 ini, Islam di negara ini menjadi agama terbesar kedua setelah kekristenan. Sekitar 30 juta lebih masyarakat Rusia memeluk agama Islam. Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan di Rusia selama berabad-abad. Dan menjadi tonggak penting terhadap keberagaman, budaya, dan sejarah panjang bagi Rusia. Keberagaman ini tidak hanya memperkaya budaya lokal, tetapi juga memperkuat hubungan antaragama dan antar budaya dalam masyarakat Rusia secara luas. Selain itu, komunitas Muslim di Rusia telah berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari seni, musik, sastra, hingga politik dan ekonomi. Saat ini, pemerintah Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin memiliki pendekatan yang kompleks terhadap komunitas Muslim. Di satu sisi, Islam diakui sebagai salah satu agama tradisional Rusia dan merupakan bagian dari warisan sejarah negara ini. Pemerintah Rusia telah mensubsidi pembangunan negara, masjid-masjid, dan pendidikan Islam, serta mendorong imigrasi dari negara-negara bekas Uni Soviet yang mayoritas Muslim. Presiden Rusia, Vladimir Putin, memiliki pandangan yang cukup positif terhadap komunitas Muslim di Rusia. Dalam beberapa kesempatan, beliau memuji kontribusi umat Muslim terhadap persatuan dan kekuatan Rusia. Beliau juga mengakui bahwa umat Muslim adalah bagian alami dan organik dari masyarakat Rusia. Dan kontribusi mereka sangat penting dalam menjaga persatuan dan harmoni di negara tersebut. Tak heran, jika umat Muslim di sana merasa sangat aman dan nyaman berada dalam kepemimpinan Presiden Vladimir Putin. Di dalam beberapa kesempatan, terkadang Presiden Vladimir Putin seringkali mengutip ayat-ayat suci Al-Quran dalam pidatonya. Seperti video berikut ini. Поможет объединить усилия не только мусульман, но и людей других вероисповеданий во имя благих общих дел. Коран гласит: стремитесь опередить друг друга в добрых делах. Видим, что происходит на Ближнем Востоке. О чем уже истину. Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Священного Корана, где сказано: вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями. Вот я думаю, что исходить нужно как раз из этого.
в отношении помощи, и вы стали братьями по его же милости. Это подчеркивается, что то, что разделяет людей, ведет к конфликтам, оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение. Akan membantu menggabungkan usaha bukan hanya para muslim, tetapi juga orang-orang yang lain yang memiliki kepercayaan. Dengan nama kebijakan yang baik. Al-Quran mengatakan, berusaha untuk memperlembabkan masalah yang baik. Kita lihat apa yang berlaku di Jawa Barat. Al-Quran berkata, Allah berkata, siapa yang memiliki kebijakan dan siapa yang memiliki kebijakan. Al-Quran yang berkata, ingatlah kebaikan Allah. Ketika Anda pernah menjadi musuh, Allah memperbaiki hati Anda dan membuat Anda berkawan. Saya pikir, kita harus berasal dari ini. Tentang pertolongan, dan Anda menjadi saudara dengan kebaikan. Ini dikatakan, yang membedakan orang-orang dan membuat konflik. Untuk memberikan bantuan yang sesuai untuk Saudi Arabia. Dan untuk pemerintah politik Saudi Arabia. Cukup mengambil keputusan negara-negara yang bijak. Umat Muslim di Rusia tersebar di berbagai wilayah seperti di Moskow, Petersburg, Kazan, dan di berbagai belahan negara Federasi Rusia. Seperti Karachay-Cherkessia, Kabardino-Balkaria, Bashkortostan, Tatarstan, Ingusetia, Dagestan, hingga Republik Chechnya. Namun populasi Muslim yang paling dominan berada di Chechnya dan Dagestan. Di Chechnya sendiri, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sekitar 95 hingga 99% adalah Muslim dengan populasi sekitar 1,5 juta orang. Sebagian besar dari mereka adalah Muslim Sunni yang mengikuti mazhab Syafi'i atau Hanafi. Kemudian di Dagestan, populasi Muslim juga sebagian besar. Sangat besar, bahkan lebih besar dari Chechnya dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim Sunni yang mengikuti mazhab Hanafi. Dagestan memiliki populasi sekitar 3,1 juta orang. Dan hampir 100% penduduk di wilayah ini adalah Muslim. Di seluruh Rusia, terdapat lebih dari 3.000 madrasah